Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Bagaimana kita bisa bilang bye-bye overthinking gitu ya. Itu yang mau saya bahas karena orang yang terkena GERD dan anxiety ini erat kaitannya dengan si overthinking. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa share ke berbagai sosial media teman-teman agar video ini banyak menuai manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Baik, langsung saja teman-teman. Overthinking ini merupakan suatu hal yang menjadi pengganggu bagi kita para penderita GERD dan anxiety disorder ya teman-teman. Menurut ilmu psikologi, overthinking itu adalah memikirkan atau berpikir secara terus-menerus tentang hal yang negatif, atau secara lebih rincinya, overthinking itu adalah memikirkan sesuatu atau kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalu, mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Kehidupannya penuh dengan mendramatisasi kejadian dan meramalkan hal-hal buruk padahal itu belum terjadi. Di sini saya mau berbagi pengalaman tentang overthinkingan ini yang dulu menjadikan saya terkena penyakit anxiety disorder gitu ya, kecemasan berlebihan yang mengganggu kegiatan saya sehari-hari sampai saya harus cuti kerja 7 bulan teman-teman. Saya berada di rumah, saya tidak berkegiatan, saya mengurung diri, yang dulunya saya ekstrovert jadi introvert gitu ya, menutup diri. Dan kejadian overthinkingnya ini, kalau saya pribadi teman-teman, itu biasanya ketika saya hendak tidur ya teman-teman, tiba-tiba memikirkan masa depan, gimana nanti masa depan anak-anak saya, gimana nanti kehidupan saya, gimana nanti kalau misalnya aku tidak jadi seseorang yang begini, nanti aku gimana gitu ya. Padahal kan semua itu yang memiliki rencana Allah ya, sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah gitu. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu dan memang tidak kejadian, yang bisa jadi itu bukan yang terbaik kan untuk kita gitu. Tapi kita tuh enggan gitu ya untuk menerima kondisi saat itu gitu ya, nggak mau aja gitu ya, tidak menerima. Akhirnya karena terus berkepanjangan overthinkingnya ini dipelihara dalam diri saya, akhirnya mengalami gangguan tidur. Jadi setiap malam itu saya punya bayi kecil yang 3 bulanan usianya, suka kebangun malam karena harus menyusui dan mengganti popoknya adik, ditambah lagi saya overthinking berat waktu itu gitu ya. Jadinya gangguan tidurnya itu double teman-teman ya. Sampai semalaman saya ada di beberapa malam itu nggak tidur gitu teman-teman ya, padahal sudah pakai obat tidur. Jadi memang tidak ngefek gitu ya, karena saking dipeliharanya si overthinking ini, banyak banget memori negatif bermunculan gitu ya teman-teman. Belum lagi tahun 2021 awal itu saya banyak kehilangan teman-teman terdekat saya karena COVID juga sedang tinggi-tingginya waktu itu, dan itu luar biasa membuat saya semakin drop teman-teman, stres berat di momen itu. Nah, akhirnya yang terjadi pada saya waktu itu adalah saya susah move on teman-teman. Saya juga tidak produktif ya, jadi sehari-hari itu hanya ngurus anak, ngurus bayi kecil, dan ngurus anak usia 6 tahunan teman-teman. Belum lagi ketika bayi rewel itu emosinya kadang tidak terkontrol gitu ya, kadang marah-marah gak jelas. Ya memang sewajarnya gitu ya, kalau bayi misalnya rewel, kan kalau bayi rewel kalau nggak lapar ya dia mau ganti popok gitu, itu aja ya gitu, atau enggak memang lagi nggak enak badan gitu. Tapi diri ini tuh ngerasa, kamu tuh kenapa sih jadi anak tuh rewel banget gitu ya, atau misalnya ya marah-marah aja gak jelas gitu. Kenapa kita bisa sulit tidur ya, karena otak ini selalu aktif teman-teman, selalu aktif memikirkan hal-hal yang
sebetulnya tidak terjadi dan tidak bermanfaat gitu bagi kita ini gitu ya teman-teman. Contoh misalnya kita merenungi masa lalu, ya udah gak bisa dirubah lagi, sudah jadi masa lalu. Istilah kasarnya kan nasi sudah jadi bubur, ya gak bisa jadi nasi lagi gitu ya. Terus kemudian ketika kita memikirkan masa depan juga, memang siapa yang memiliki kehidupan ini? Kan Allah, semuanya terjadi atas rencana Allah gitu ya. Kita mah hanya sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah untuk menebar kebaikan kan di muka bumi ini gitu. Kita jangan mengkhawatirkan sesuatu yang memang itu bukan hal yang harus kita khawatirkan gitu ya. Nah, terus kemudian saya juga memiliki kepribadian mudah cemas, itu dari kecil memang teman-teman ya. Jadi saya takutan orangnya gitu. Nah, itu adalah penyebab dari overthinking dan itu memang sudah saya alami semuanya, sehingga hari ini saya bisa ngomong di depan teman-teman tiada lain dan tiada bukan adalah ingin memotivasi teman-teman semuanya agar teman-teman juga bisa berkembang dan bisa sehat kembali seperti sedia kala gitu loh teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah gimana caranya agar kita ini bisa keluar dari yang namanya overthinking ini gitu ya, agar kita ini tidak OVT lagi, tidak sedikit-dikit overthinking, dikit-dikit stres, sedikit di overthinkingkan gitu ya. Cara yang pertama adalah mencari trigger ya, agar kita bisa awareness terhadap kondisi itu sendiri gitu ya. Jadi ketika kita sudah mencari triggernya dan menemukannya, jadi awareness kita jadi turut meningkat. Nah, terus kemudian setelah kita awareness, setelah kita sadar bahwa yang dipikirkan itu tidak ada manfaatnya, nah maka kita akan cepat untuk mengontrol pikiran. Nah, jadi pikiran kita senantiasa terkontrol dengan mudah. Terus kemudian cara yang selanjutnya yang dulu saya pernah lakukan adalah fokus pada hal-hal yang positif teman-teman ya. Jadi daripada kita memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi pada kita, lebih baik saya memikirkan apa yang ada di depan saya, sehingga saya sekarang bisa berbicara di depan teman-teman. Jadi yang jadi motivasi terbesar saya adalah ketika saya sembuh dari anxiety ini, saya ingin berbagi pada teman-teman. Saya ingin memotivasi teman-teman semuanya agar teman-teman bisa sembuh kembali. Saya fokuskan ke situ terus gitu ya. Nanti kalau saya sembuh, saya mau buat TikTok temanya tentang anxiety disorder, penyembuhan gitu ya, dan lain sebagainya. Begitupun bikin sosial media yang lain. Dan jangan lupa teman-teman harus memaafkan diri sendiri ya. Jadi ketika kita merasa terpuruk, teman-teman jangan menyalahkan diri sendiri, tapi memaafkan. Maaf ya gitu, hari ini belum bisa jadi partner terbaik, tetap sehat, terima kasih ya gitu. Jadi memaafkan dan berterima kasih terhadap diri kita sendiri itu memang penting teman-teman ya. Itu adalah hal yang positif yang harus kita bangun terus-menerus. Bahkan saya sampai hari ini teman-teman, jadi ketika jelang saya tidur, saya suka bilang makasih ya sudah sekuat ini, makasih ya udah jadi guru terbaik, makasih ya udah mau jaga pola makan, makasih ya udah berusaha untuk jalankan pola hidup sehat gitu-gitu teman-teman. Itu adalah bentuk dari fokus pada hal-hal positif yang saya jalankan ketika saya overthinking berat. Dan yang selanjutnya adalah mindfulness teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya tentang mindfulness ini saya akan bahas secara rinci ya. Nah, cuman untuk singkatnya, mindfulness itu adalah menikmati sesuatu atau menikmati momen tanpa ada gangguan hal-hal yang lain. Selanjutnya yang saya lakukan adalah saya journaling teman-teman. Saya menuliskan semua isi pikiran saya. Cara menulisnya gimana Kak? Poin per poin atau gimana gitu? Itu bebas saja teman-teman ya. Gimana enaknya teman-teman aja. Kalau saya pribadi, ketika saya mengeluarkan sampah negatif yang ada di kepala, saya menuliskannya poin demi poin. Misalnya nomor 1, saya hari ini kesal dengan seseorang karena dia begini gitu. Jadi diceritain ya. Terus kemudian hari ini pikiran negatif tentang rasa takut ini hadir terus di pikiran itu, terus di poin by poinnya itu ditulis sampai benar-benar habis, sampai benar-benar kita tuh merasa plong teman-teman. Dan cara saya selanjutnya merawat diri teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang udah kenal lama dengan saya
Ketika saya zaman SMP, SMA, bahkan kuliah pun saya memang benar-benar cuek teman-teman, tidak pernah memikirkan skincare apa ya yang bagus buat kulit saya gitu, atau baju apa sih yang oke nih buat tubuh saya yang hanya 147. Mulai difokuskan ke situ pikirannya gitu ya. Walaupun memang berkecamuk di dalam kepala ini pikiran negatif, pelan-pelan akan tergantikan teman-teman. Mulai melihat ternyata wajah saya gemukan nih, berarti saya harus jaga pola makan gitu. Saya kulitnya kering gitu, oh ya udah saya harus maskeran gitu. Itu ada jadwal, saya buat jadwal tersendiri gitu ya. Ada jadwal skincarean malam-malam, terus kemudian perawatan tubuh yang lain, misalnya ganti warna rambut gitu, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Intinya self reward dan membahagiakan diri sendiri itu juga penting teman-teman ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.